filsafat adalah upaya manusia mencari kebijaksanaan hidup dan kebenaran dalam membangun peradaban manusia. Dan Pancasila sebagai sistem filsafat adalah kesatuan dari berbagai unsur yang memiliki fungsi tersendiri dan tujuannya yang sama dan saling keterkaitan dan ketergantungan. Maksudnya yaitu di dalam Pancasila dari pertama sampai kelima mempunyai fungsi tersendiri. Sila pertama mempunyai fungsi tersendiri sampai seterusnya, tetapi mempunyai tujuan yang sama dan saling ketergantungan. Yang ketiga, landasan filosofis Pancasila. Landasan filosofis Pancasila ada 3. Pertama, ontologis. Ontologis adalah hakikat yang paling mendalam atau mendasar. Dasar ontologis Pancasila itu adalah manusia, karena manusia yang mendukung pokok isi-isi sila tersebut. Dan yang kedua, epistemologis. Epistemologis adalah sifat dasar pengetahuan atau ilmu pengetahuan. Landasan epistemologis tidak akan bisa terpisahkan oleh landasan ontologis. Mereka saling keterkaitan dan ketergantungan. Dan yang ketiga, landasan aksiologis. Landasan aksiologis yaitu penelitian tentang nilai-nilai. Maksudnya yaitu kita harus mengetahui nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat atau yang dinamakan filsafat Pancasila yang berarti refleksi filosofi mengenai Pancasila sebagai dasar negara. 1. Agar dapat diberikan pertanggungjawaban rasional dan mendasar mengenai sila-sila dalam Pancasila sebagai prinsip-prinsip politik. Adapun contohnya yaitu seperti menjaga toleransi, menjaga kerukunan umat beragama, penyelenggaraan negara sesuai dengan nilai ketuhanan, menaati dan mematuhi peraturan yang berlaku, memihak dan membela negara, tidak membuat perpecahan antar kelompok, mengakui persamaan derajat, menegakkan keadilan serta penegakan demokrasi. Yang kedua yaitu agar dapat dijabarkan lebih lanjut sehingga menjadi operasional dalam bidang-bidang yang menyangkut hidup bernegara. Adapun contohnya yaitu seperti hak asasi manusia, pluralisme, persatuan bangsa, demokrasi, serta keadilan sosial. Yang ketiga yaitu agar dapat membuka dialog dengan berbagai perspektif baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Contohnya yaitu seperti memutuskan suatu masalah dengan cara musyawarah mufakat, serta mencari jalan keluar dari permasalahan dengan melihat dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Yang keempat yaitu agar dapat menjadi kerangka evaluasi terhadap segala kegiatan yang bersangkut paut dengan kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat, serta memberikan perspektif pemecahan terhadap permasalahan nasional. Contohnya yaitu seperti mengikuti semua pemberitaan mengenai masalah negara dan memfilternya dari hoax-hoax yang bertebaran. Adapun isu Pancasila sebagai sistem filsafat yaitu seperti aksi demo, politik uang, politik dinasti, kecurangan pemilu, penistaan agama, pelanggaran HAM, kemiskinan, kesenjangan sosial, tawuran, hingga rasisme. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang kemiskinan. Seperti yang diliput oleh tirto.id, Badan Pusat Statistik mencatat angka kemiskinan per Maret 2020 mengalami kenaikan menjadi 26,42 juta orang. Dengan posisi ini, persentase penduduk miskin per Maret 2020 juga ikut naik menjadi 9,72%. Dibanding Maret 2019, peningkatannya mencapai 1,20 juta orang dari sebelumnya 25,14 juta orang. Kondisi kemiskinan di Indonesia. Ada kondisi yang sebenarnya dan kondisi yang diharapkan. Yang pertama adalah kurangnya lapangan pekerjaan. Badan Pusat Statistika mencatatkan ada 6,88 juta penduduk Indonesia yang menjadi pengangguran pada Februari 2020. 390.000 lebih diantaranya adalah mahasiswa lulusan S1.
Sangat disayangkan bahwa mereka yang menjadi pengangguran adalah rata-rata karena tidak ada lapangan pekerjaan. Kondisi yang kita harapkan adalah adanya keseimbangan antara lapangan pekerjaan dan para pencari kerja. Contohnya di negara Swiss. Di sana, tingkat pengangguran hanya 3,3%, di mana jika kalian lulus kuliah di sana, kesempatan kerja kalian sangat besar. Yang kedua adalah upah atau pendapatan masyarakat yang rendah. Di Indonesia masih banyak masyarakat yang pendapatannya sangat rendah. Juga perbedaan antara pendapatan masyarakat di desa dan kota yang lumayan besar. Contohnya, guru di daerah pelosok hanya memiliki gaji Rp500.000 per bulan. Bahkan banyak dari mereka yang tidak digaji. Lalu kondisi yang kita harapkan adalah upah atau pendapatan masyarakat yang memadai. Sehingga pendapatan antara masyarakat di desa dan kota tidak terlalu besar dan tidak terjadi kesenjangan. Yang ketiga, pelayanan dan fasilitas pendidikan yang belum merata. Di daerah perkotaan, rata-rata fasilitas dan pelayanan pendidikan sudah cukup baik. Namun, di daerah pedesaan dan pelosok masih banyak sekolah yang memiliki gedung yang belum memadai. Untuk itu, pemerintah harus lebih banyak memperhatikan sekolah-sekolah di daerah tersebut karena sangat membutuhkan. Lalu, kondisi yang kita harapkan adalah adanya pelayanan dan fasilitas pendidikan yang merata, sehingga baik sekolah di daerah perkotaan dan juga di daerah pedesaan memiliki fasilitas dan pelayanan yang merata. Yang keempat adalah pengelolaan sumber daya alam yang belum optimal. Seperti yang kita tahu, Indonesia merupakan salah satu negara dengan sumber daya alam yang luar biasa kaya. Namun sayang, sumber daya alam tersebut belum bisa kita kelola dengan baik. Malah sumber daya alam kita banyak dikelola oleh negara asing, seperti Newmont di Sumbawa. Di sana masyarakat banyak menderita kerugian. Salah satunya adalah masyarakat tidak bisa mengambil air di sungai dekat sana karena tercemar oleh limbah pertambangan. Kondisi yang kita harapkan adalah pemerintah dan masyarakat bisa mengelola sumber daya alam dengan efektif dan efisien, sehingga masyarakat pun bisa mendapat dampak dari hasil sumber daya alam tersebut. Kelima, produktivitas dan kualitas hidup masyarakat yang rendah. Data tahun 2019 dari Global Talent Competition Index, Indonesia berada di posisi yang rendah untuk wilayah Asia Tenggara, yakni kita berada di posisi 6. Produktivitas dan kualitas hidup rakyat kita masih berada di bawah Filipina, Malaysia, dan Thailand. Kondisi yang kita harapkan adalah produktivitas dan kualitas hidup masyarakat kita yang tinggi. Jika setidaknya kita tidak bisa bersaing di wilayah Asia, maka kita bisa bersaing di wilayah Asia Tenggara. Baik, selanjutnya adalah cara mengatasi kemiskinan di Indonesia. Yang pertama adalah mengolah sumber daya alam yang ada di Indonesia dengan sebaik mungkin. Contohnya misalnya mengelola wilayah perairan dengan baik. Misalnya mengekspor hasil laut ke negara lain. Dengan ini kita bisa memberikan sumbangsi terhadap pendapatan negara. Yang kedua adalah meningkatkan kualitas mutu sumber daya manusianya dengan cara memberikan pelatihan, memberikan pendidikan yang layak, memberikan gizi yang baik, serta memberikan beasiswa, juga memberikan pembentukan mental yang baik terhadap masyarakat. Ketiga adalah membuka peluang investasi, misalnya melalui CEPA, Comprehensive Economic Partnership Agreement dengan banyak negara di dunia. Yang keempat adalah meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan ini, kita bisa meningkatkan daya saing dalam pergaulan di ruang lingkup internasional. Yang kelima adalah memajukan pariwisata serta keadaan sosial dan budaya. Misalnya dengan cara memberikan promosi destinasi wisata yang menarik kepada para turis, serta meningkatkan kualitas periklanan berbasis digital. Yang keenam adalah memperlebar dan menambah jumlah pengusaha, baik itu pengusaha kecil maupun pengusaha besar. Misalnya dengan adanya online marketplace akan menambah pengusaha yang ada di Indonesia. Tentunya diimbangi dengan pembiayaan yang cukup serta logistik yang memadai. Kemudian yang ketujuh adalah
membeli segala sesuatu dalam negeri. Hal ini bisa meminimalisir kegiatan impor. Yang kedelapan adalah mengurangi kegiatan impor dan memperbanyak kegiatan ekspor. Contohnya, mengurangi pembelian barang yang dianggap kurang penting agar dapat meminimalkan defisit transaksi berjalan atau kondisi keuangan negara di mana angka pertumbuhan impor lebih tinggi dibandingkan kegiatan ekspor. Yang kesembilan adalah memperbaiki infrastruktur sebagai sarana penghubung perekonomian. Jadi, semakin baik infrastruktur atau misalnya jalan, maka semakin cepat pula proses pendistribusian barang dalam sistem perekonomian. Yang ke-10 adalah mendirikan latihan balai kerja untuk masyarakat. Tujuannya adalah untuk melatih para angkatan kerja sesuai dengan bidangnya agar lebih ahli dalam menguasai bidang pekerjaannya secara maksimal. Mungkin hanya ini materi yang dapat kami sampaikan. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua, dan mohon maaf atas apabila ada salah-salah kata. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.